Shin Gunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Amang Jos di channel JM Vlogger. Kali ini kita akan memainkan katana Damaskus yang sudah di custom dengan nama saya dengan perayaan adat Melayu. Alhamdulillah kemarin 2 hari kambuh asal lambung saya, jadi nggak latihan. Lalu saya coba ini bukan recommended ya, cuman coba foto. Alhamdulillah agak mendingan sama sekali. Bagus itu foto-foto itu kan, mahal sih, cuman ya perut saya agak 2 hari minum itu agak udah mulai kempes dan asam lambung mulai nggak naik lagi gitu kan. Kepada teman-teman yang masih merasakan asam lambung, kita harus tetap semangat untuk bisa sembuh. Insya Allah penyakit ini bisa sembuh dengan telaten 3P terus dilakukan, terus semangat, jangan pantang menyerah, apapun harus dilakukan. Tapi kalau sudah kelingan, kepala sakit, waduh itu mungkin kita terlihat sehat, tapi di sisi lain GERD ini nggak bikin orang yang nggak merasakan GERD, wah penyakit gitu aja katanya, kok diam di rumah, kok nggak ini bisa ini, dia nggak pernah merasakan gitu kan apa yang pernah kita rasakan. Jadi saya tetap semangat untuk sehat, karena ternyata teman-teman, sehat itu mahal. Walaupun uang kita banyak, tapi badan kita nggak sehat, itu malah bikin puyeng. Lebih baik itu uang banyak, badan sehat, gitu kan. Sinto, nanti saya coba pakai galon atau apa, kita coba nanti. Ini jangan pernah dicoba ya teman-teman, langsung pedang, saya ini langsung pedang tajam, bukan boken atau pedang kayu. Saya langsung pedang yang panjang saya gunakan. Takut kena baju kita. Saya tetap berusaha bikin konten, apapun yang saya lakukan, daripada saya tidak bergerak, konten tertunda, badan tidak ada gerakan, cuma di kamar terus megang HP bahan, itu nggak bakal sehat.
Jadi kita harus sehat teman-teman, dengan sedikit olahraga. Bahaya kan, kalau kena ini bahaya, dikit lagi kena saya. Jadi jangan pernah menggunakan pedang yang tajam untuk latihan, apalagi newbie seperti kita. Kalau pro, kalau sudah bisa gunakan pedang yang tajam nggak apa-apa. Kebetulan yang saya pakai ini adalah pakaian adat Melayu, songket. Kalau bahasa Banjarnya itu laung kan, kepala kan, adat. Udah, ini berat ini pedangnya ini, nggak seperti pedang biasa, ini baja Damaskus ini. Kita coba nanti, kita isi air ini ya, kita coba tebas nanti pakai air. Kita coba isi air dulu ya kan. Kita coba isi air dulu kan, kita coba isi air ini. Nggak ada tempatnya sih di sini aja ya. Ini jangan bawa sini ya. Takut kena bawah juga ya, pakai apa ya. Susah juga, nggak ada bangku ini, tapi nggak apa-apa, kita coba tebas gini aja. Kita coba ketajamannya seperti apa tajamnya. Saya sudah mulai kelihatan. Pagi tadi saya minum hoto, lalu itu membantu banget sih. Saya bukan promosi, bukan, cuman memang saya nggak pernah pakai herbal. Kemarin itu pakai madu, cuman itu nggak, 2 bulan pakai madu 2 botol habis, itu nggak apa juga gitu kan, cuman sedikit lah pemulihannya. Tapi kalau hoto ini baru 2 hari saya ngonsumsi, itu memang agak enak gitu, agak gimana gitu kan, kayak lambung memang begah, tapi ketika minum itu ada begah sedikit, bukit aku agak enak gitu perut kan, jadi agak ringan gitu. Makanya saya pagi ini olahraga tadi, dari malam tadi kebangun lapar, lalu saya seduh hoto, tidur lagi, pagi bangun, habis itu seduh hoto, ada lapar kan, baru makan, baru olahraga. Yang penting kita bagaimana caranya untuk sehat, untuk bisa menghilangkan akar penyakit, bukan menyembuhkan tapi menghilangkan akar penyakit. Itu gimana caranya kan, saya lihat seperti seperti orang-orang yang sudah yang bikin saya motivasi itu, seperti Bapak Abdul Rahman, Sultan Ngapak, seperti Erick Wibowo yang pernah mengalami asam lambung tahunan. Itu yang bikin saya termotivasi juga buat untuk sembuh. Kalau penyakit itu waduh luar biasa, 1001 sensasi yang memang kita harus
jangan dipikirkan, emang enak sih jangan dipikirkan, tapi nanti kepikiran lagi, begitulah. Jadi kita harus telaten lah, paling tidak 3P, pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Pola pikir itu kita harus tetap berpikir positif, jangan stres, jangan berpikir ini saya ini sudah hampir 1 bulan lebih nih nganggur, nggak kerja di rumah aja kan. Kalau pola makan ya tetap, kalau lapar mau makan nggak perlu hitung 4 jam sekali, jangan. Tapi kalau sudah mulai rasa lapar makan. Kadang kita enak juga kalau makan, tapi kalau kita paksa, saya paksa makan dengan air hangat, lalu ayam, nasi. Kalau saya nggak cocok semua, karena itu langsung kambuh. Jadi saya baca-baca testimoni tentang hotdog, ya saya cobalah gitu kan. Memang untuk multivitamin tubuh itu memang perlu. Kenapa jadi kelingan, itu memang vitamin di dalam tubuh kita kurang. Itu pola pikir saya yang memang selama ini yang harus saya luruskan. Makan saya tetap terjaga, posisi tetap terjaga, tapi kok masih kelingan. Oh ternyata selama hampir 1 bulan cuma makan nasi sama ayam doang, ayam telur, nasi putih itu aja, air hangat, minum obat, jadi vitamin tuh gak ada yang masuk. Buang air lancar sih, tapi kalau BAB itu kurang lancar. Tapi setelah saya mengkonsumsi hotdog ini, apa ya, BAB saya itu agak lancar, perut agak enak, kelingan tuh udah berkurang ini, kurang. Atau kalau saya pakai gini, ini sakit di kepala saya. Cuman alhamdulillah sekarang ini nggak sakit gitu, nggak kelingan gitu. Itu yang saya pikirkan. Kadang saya kelingan juga gini, tapi ini nanti saya setelah makan, habis olahraga ini saya makan, saya nyeduh hotdog lagi, nggak ikutin prosedur lah untuk sementara ini kan. Artinya 1 atau 2 kali minum hotdog kan. Tapi kalau saya malas makan, saya minum hotdog, nyeduh hotdog kan. Biar apa, biar nutrisi itu langsung ada seratnya langsung di dalam perut untuk pembersihan dalam usus kita. Kalau nasi doang, ayam, memang butuh modal sih, tapi ya gimana ya, harus sehat gitu. Daripada obat terus kan, obat kimia, lebih baik herbal. Mahal sih waktu itu, hampir 300.000, ya sih cuma 14, tapi kualitasnya ada harga ada kualitas sih, ada harga ada kualitas, itu yang saya tahu kan. Ini saya kalau nggak mengonsumsi hotdog dari kemarin, mungkin sebab asbabnya Allah memberi jalan melalui itu minuman serbuk, agak pulih sih alhamdulillah. Yang penting itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat tetap terjaga bagaimanapun caranya, sakit bagaimanapun tetap sholat, tetap kita zikir kepada Allah, tetap bersalawat, minta Allah sembuhkan. Kalau memang belum sembuh juga, ya tetaplah kita bersalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit ini adalah penghapus dosa. Jadi pikiran kita itu nggak kacau, nggak stres gitu. Jangan pikiran mau kadang kita punya asam lambung si psikomatis ini kan, pikirannya itu udah mau nih, waduh 1001 sensasi pokoknya yang bikin kita, ya Allah ya Rasulullah. Ya benar kata Bapak Eri Wibowo kan, kita harus minta maaf sama semua orang, harus berdamai sama diri itu sendiri. Tapi itu agak susah karena orang-orang yang baru merasakan asam lambung aneksi psikosomatis itu pemulihannya harus sejalan seiring waktu.
bisa langsung sembuh, seperti kayak mah kan minum obat paling 3 hari udah sembuh. Ini kan GERD ini apalagi ada psikisnya itu yang agak berat, jadi jalan-jalan jauh itu agak enak juga kan. Ini saya hampir 1 bulan lebih ini saya di rumah aja, cuman naik turun sih, kadang 3 hari pulih, 1 hari kambuh, tapi mudah-mudahan saya coba-coba ikhtiar pakai hoto, mudah-mudahan ketika konsumsi ini nggak kambuh lagi itu. Kalau perut-perut begah ya kurang lebih ya, tapi kalau kelingin itu ya aduh ya Allah, itu ya kagak kita susah sama sekali. Agak berat. Orang yang tidak pernah merasakan penyakit GERD aneksi psikomatis itu memang gampang ngomongnya, penyakit kayak gitu aja kok, di rumah terus, penyakit kayak gitu aja kok, oh nggak dilawan. Lu kali nggak ngerasain gimana rasanya 1001 sensasi yang bikin kepala kita tuh waduh, pokoknya 1001 sensasi lah. Jadi orang itu kalau nggak ngerasa bakal nggak tahu. Kalau ngomong doang itu enak, ngomong itu enak kan. Sama kayak orang sakit gigi. Sakit gigi gitu aja cemen sampai nangis-nangis, dia nggak pernah sakit gigi. Coba dia yang pernah sakit gigi gimana rasanya mah sakit. Itu juga yang kita rasakan kepada para yang merasakan ya saya anggap penyakit juga ya lah, sama membuat aneksi psikosomatis ini. Pemulihannya agak lama, sabar, nggak boleh stres. Ya itu tadi 3P itu harus kita teruskan terus. Kalau bangun malam ya ada cemilan lah kayak roti-roti atau apa gitu kan. Kalau bangun malam itu perih rasanya kalau kita nggak isi perut. Tapi yang selama ini yang saya lakukan, saya setiap bangun pagi saya selalu mengkonsumsi bawang putih di saat perut saya kosong dengan air hangat. Itu sudah hampir 1 bulan. Alhamdulillah memang membantu juga. Kalau kita waktu pertama mengkonsumsi bawang putih dengan air hangat itu sakitnya itu sampai ke ulu hati, sampai sini, waduh perih sekali. Itu paling sampai air mata ini ke jatuh saking nahanin perih itu kan. Tapi ya namanya jaga obat, kadang pahit, kadang sakit. Yang sakit kan menyembuhkan, ya kan. Bagi para pengidap asam lambung buat aneksi psikomatis yang saya rasakan sekarang ini, kita sama-sama berjuang, kita pasti sembuh kok. Nggak ada aja Allah itu menciptakan penyakit kalau nggak ada obatnya. Pasti semua ada obatnya, saya yakin itu. Semua penyakit itu ada obatnya, cuman kita aja lagi yang untuk berusaha gitu kan, ikhtiar syariat. Gimana kita mau sembuh kalau kita aja males sholat? Bahasanya mau ngomong sama Allah, lusa apa kata Allah, sholat kagak. Ya mungkin penyakit asam lambung susah, apalagi kalau kelingin sholat, tapi kan ya dipaksain lah. Kalau nggak bisa 5 kali sehari, kalau dalam keadaan asam lambung naik 1 kali sehari sholat kan, ya kewajiban kan 5. Kita nggak bisa juga nyalahin orang yang asam lambung aneksi psikomatis seperti kita. Saya kadang gitu juga, kalau asam lambung saya naik, kepala saya pusing, saya sholat kadang nggak sholat 1 hari. Cuman ketika saya sudah pulih, saya ganti, saya kodok. Saya kodok kadang. Itu yang kadang bikin kita apa ya, alhamdulillah bagi para motivasi yang sudah memotivasi kita
seperti channel Bapak Abdul Rahman, kepada channel Bapak Sultan Ngapak, kepada Bapak Edi Wibowo. Itu memang membantu banget motivasi beliau itu kan. Makanya saya berusaha untuk bisa bangkit, jangan rebahan terus di kamar, megang HP, karena memang untuk penyakit asam lambung anestesi psikosomatis ini paling enak itu tiduran di kamar, paling enak, paling males. Cuman kalau mau sembuh jangan kayak gitu. Tapi kalau memang posisi kepala kita sedang puyeng ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah saatnya puyeng-puyeng dikit tetap di kamar, rebahan, main HP, lebih baik kita cari ruang yang lain kayak di ruang tamu atau di tempat kayak gini kan. Walaupun kita nggak jauh-jauh, saya naik motor juga paling jauh di depan sana, agak berani. Kalau luar masih kan juga. Jadi saya tetap di sini untuk benar-benar memulihkan mental saya. Dalam artian medis saya masih ada. Kadang ini apa ini? Perut ini pahit itu, gut itu sudah naik kan. Kalau sudah pahit itu kan perlu makan lagi atau seduh hoto lagi. Karena bagi orang-orang yang sehat itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Sehat itu melebihi uang, bro. Kalau udah sakit, uang sebanyak apapun nggak akan ada gunanya. Uang sebanyak apapun nggak ada gunanya. Tapi kalau kita sehat, uang banyak, alhamdulillah. Ini berat, ini baju Damaskus ini. Sama saya beli ini baru keluar kan. Kalau sudah agak puyeng itu stop aja, jangan dipaksain, yang penting ada keluar keringat kan. Saya udah berapa menit nih konten ya, cukup 15 menit sudah cukup. Oh 23 detik sudah cukup kayaknya ya teman-teman. Mungkin channel ini saya tutup, besok lagi insya Allah. Doakan kita semua sehat daripada asam lambung anestesi psikomatis yang menyiksa kita, menyiksa pikiran kita, menyiksa badan kita. 1001 sensasi pokoknya harus sembuh. Zaman dulu nggak ada penyakit ini, orang sakit kepala mungkin udah rebahan tidur udah sehat, tapi sekarang sakit sedikit waduh, ya udah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.